Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya, teman-teman? Layar saya. Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita masih sehat, masih punya waktu luang. Kita lanjutkan rutinan malam Jumat kita dengan ngaji kitab Lubabul Hadis. Mari kita pertama hadiah Fatihah untuk Rasul, keluarga, sahabat, dan kita khususkan untuk autor atau pengarang kitab ini, Imam Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ta'ala ajma'in. Wa sallallahu musannif fi hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Nafa'ana wa bi ulumi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Mungkin malam ini kita sebentar saja karena sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab ke-6 ya, fi fadilatil wudu, dalam menerangkan keutamaannya berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang tawaddu'a yang berwudu ala tuhrin, untuk menjaga kesucian, kutiba lahu, maka dicatat lahu baginya asyru hasanatin, 10 kebaikan. Jadi siapa orang yang berwudu, ya kita wudu dalam rangka untuk menjaga kesucian, maka kita akan dapat 10 kebaikan. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada salat, liman, bagi orang, la wudu'ah, yang tidak ada wudu, lahu baginya. Wala wudu'ah, dan tidak ada wudu, liman, bagi orang, lam yadhkur, yang tidak mengucap atau tidak ingat ya, tidak mengucap ismallah ta'ala, asma Allah alaihi, atas wudu tersebut. Ya, jadi orang salat kita tidak sah kalau tidak ada wudu. La sholata liman la wudu alahu. Ini dalilnya. Kemudian wala wudu'a, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala alaihi, pada wudu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lanjut hadis berikutnya, la sholata, tidak ada salat, liman la wudu alahu, al wudu'u satrul iman ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al wudu'u, wudu, adapun wudu itu syatrul iman, itu adalah bagian dari iman. Gitu. Jadi teman-teman, nanti kalau ini sudah khatam, sebenarnya kata kitab ini ada syarahnya, ada penjelasannya lebih detail. Namanya kitab Tanqihul Qaul. Kalau ini kan cuma summary, hadis-hadis saja. Nanti kalau di kitab Tanqihul Qaul lebih dikupas lebih dalam lagi. Salah satunya ini soal wudu syatrul iman, kalau saya baca syarahnya.
Jadi mengapa wudhu itu bagian dari iman? Wudhu itu digunakan untuk mensucikan najis. Ya. Najis dan hadas. Ya. Najisnya najis yang dohir. Tapi kalau iman itu adalah digunakan untuk mensucikan najis-najis yang sifatnya batin ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita punya najis, maka kita diwajibkan berwudu sebelum sholat ya. Najis kalau najisnya kecil, seperti anak kecil baru lahir cowok, belum makan apa-apa, hanya ASI, ya cukup percikan air aja. Kalau najis sedang seperti kena kotoran, kita cuci dengan air. Najis besar seperti kena menyentuh anjing, babi, maka harus disama. Itu kalau wudhu. Ya. Tapi kalau iman, itu fungsinya adalah untuk penetralisir atau penyuci dari najis-najis batin. Jadi sebenarnya kita itu banyak sekali najisnya. Meskipun kita udah wudhu, itu kan cuma dohir aja. Dalam hati kita najis-najis batin masih banyak sekali. Tiap hari kita seuzon ke orang, itu najis semua. Kita takabur, kita sombong, kita iri, dengki ke orang, itu semuanya najis. Najisnya najis batin. Jadi kalau najis dohir itu dengan wudhu, najis batin dengan itu iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu marratun. Jadi pokoknya wudhu itu satu kali saja. Faman dan siapa orang tawaddoa yang berwudhu marrota ini dua kali, karena maka ada lahu baginya kiflani dua kali lipat minal ajri dari pahala atau ganjaran. Waman dan siapa orang tawaddoa yang berwudhu salasan 3 kali, kayak kita kalau wudhuan mengulang-ulang 3 kali ya. Fawa maka wudhu tersebut itu wudhul anbiya, itu wudhunya para nabi, min qabli dari sebelumku. Itulah mengapa kalau kita wudhu 3 kali ya. Jangan banyak-banyak airnya. Jadi jangan boros. Meskipun 3 kali tapi airnya sedikit saja. Itu wudhunya para nabi sebelum kita. Jadi gitu ya. Jadi mulai sunah-sunahnya kita perbagus semua. Seperti hadis yang kemarin, siapa orang yang membaguskan wudhunya, maka kemudian dia sholat, ya maka akan dihapus dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti kita baru lahir. Gitu. Semuanya rontok semuanya. Kita bagus semuanya, sunah-sunahnya mulai cuci tangan, berkumur, hidung, kemudian 3 kali ya sunah-sunahnya dibagusin semuanya. Itu kalau sebenarnya kita sholat, maka kesalahan-kesalahan kita semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih confidence. Jadi wudhu itu juga seperti itu ya. Kalau kita lihat kemarin doanya Imam Ghazali, itu kalau lihat artinya luar biasa ya. Jadi wudhu itu ritual ya untuk membersihkan diri baik dohir maupun batin, supaya kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya doa-doanya kemarin ya, Imam Ghazali kemarin. Jadi gitu, kita setiap hari banyak dosa hati, dengan wudhu itu kita niatkan untuk membersihkan juga najis ya. Najis batin. Kalau kata Syekh siapa itu pengarangnya Al-Hikam?
Ibnu Athaillah, kaifa yarhalu ila Allah, bagaimana kita bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan di hati kita itu masih tercermin syahwat-syahwat dunia. Kita nggak akan sampai. Kita visibilitas kita itu cuma bisa menilai dari dohirnya saja. Kita pakaian bagus, orang kulitnya putih bersih, itu dohir saja. Tapi untuk hal gaib kita nggak bisa sampai karena hati kita masih kotor sekali. Kotor. Susah sekali tapi untuk mencapai makom tersebut. Kok itu anggaran kita sholat aja masih belum benar ya? Mana kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Saya aja subuhnya juga susah sekali, apalagi di winter. Waduh, dingin sekali. Mau bangkit saja, masya Allah susahnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi seperti itu. Kita ibadah seperti itu aja masih banyak salahnya. Belum sampai ke pembersihan hati. Iri, dengki. Kita kalau temu orang, apalagi musuh kita, ada orang dapat nikmat aja kita iri. Saya ini kenapa dapat nikmat seperti itu? Padahal kerjanya sama kayak saya. Itu. Terus kalau kita punya kelebihan sedikit saja, wah saya bisa sampai ke Jepang. Ya. Skill bahasa Jepang saya udah N2, N1. Kamu bisa apa? Hidupmu masih di sana, di Indonesia aja, nggak usah ke Jepang. Ujubnya muncul, takaburnya muncul. Jadi hati-hati banyak-banyak istighfar kalau seperti itu. Al-mu'min itu mir'atul mu'min. Kalau kita sering buruk ya, menilai buruk seseorang, kita harus introspeksi diri. Itu artinya kita sendiri yang buruk. Lihat orang suuzon, lihat orang iri, lihat orang dengki, dan sebagainya. Pokoknya jelek aja lihat orang. Yang nggak pernah nilai baik. Itu kembalinya ke kita. Ya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminnya orang mukmin juga. Makanya kalau kita lihat orang-orang kok buruk saat terus ya di mata saya itu kita harus sadar diri. Itu sebenarnya kita sendiri yang buruk itu. Nah, yang kita perbaiki sekarang. Kalau lihat orang, kalaupun orangnya jahat, jangan sampai lihat benci dan sebagainya, janganlah. Ya udah kita santai saja gitu. Dapat uang juga gitu, dapat uang banyak, kehilangan uang banyak, rasanya sama. Jadi kalau lihat orang, kalau bisa ya husnuzon aja. Supaya hati kita terlatih lunak, nggak keras. Kalau kita nilainya buruk saja terus ke orang, itu hati kita sendiri yang buruk. Ya. Kalau di hadis, gimana katanya? Inna Allaha yanzur. Sungguhnya Allah itu nggak melihat ila suwarikum, nggak lihat wajah kita. Wajahnya orang ini cakep, jelek. Wa amwalikum, dan tidak dilihat harta kita. Tapi yang dilihat adalah kulubikum, hati kita, dan amwalikum, dan amal kita, dan akhlak kita. Seperti itu. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman misalkan kurang beruntung, kurang menarik gitu misalkan. Jadi jangan rendah diri. Enggak, harus confidence ya. Yang dilihat Allah itu bukan itunya. Dulu saya juga gitu, masih SMA. Wah, maca ya, rambut dijabrikin. Supaya apa? Menarik lawan jenis. Tapi lama-kelamaan buat apa juga ya seperti itu. Saya sekarang aja pakai pelembabnya istri saya itu. Saya kalau istri saya nggak pakai, saya nggak pakai. Sabun juga. Sabun look aja gitu pakai. Pengalaman. Malah kadang-kadang sabunnya anak-anak tak pakai. Kalau dulu enggak, wow, masya Allah, luar biasa. Tempulan. Masih itu makomnya masih apa? Masih pengen, masih jomblo ya, masih muda, pengen lihat orang. Masih muda. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita perbaiki. Enggak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya dan teman-teman juga. Kadang-kadang kita lihat orang gitu ya. Apa namanya? Yang kurang beruntung dengan kita gitu, orang miskin. Kita ujubnya muncul. Wah, uang saya itu lebih banyak dari kamu. Tuang beca dan sebagainya.
Padahal kalau kita perhatikan mereka sangat tentrem, ya. Nggak mikir beli mobil, beli rumah macam-macam. Kita punya mobil lecet dikit aja bersihin, ya. Bingung cara dempulnya seperti apa. Mereka nggak kepikiran seperti itu. Jadi sebenarnya yang miskin mereka apa kita? Di akhirnya bisa jadi kita yang miskin. Orang gila. Kadang-kadang orang sufi itu terlihat gila, ya. Rokok di depan umum, nggak pakai baju. Tapi yang keluar dari mulutnya kan Allah, Allah, Allah. Kita nggak ngerti. Kita sebut orang gila itu. Kita sendiri nggak punya uang aja bingungnya minta ampun, ya. Orang utang sama kita nggak disaur-saur, diingat-ingat terus. Yang gila itu mereka apa kita? Kita yang gila dunia. Gila dunia. Sampai salah menilai orang. Banyak-banyak istighfar gitu. Kita ini untuk saya sendiri, ya. Saya masih belum bisa seperti itu. Sulit sekali. Kita sama-sama, ya. Makanya riyadhah tiap bulanan kita istighosah terus untuk menebus dosa-dosa kita. Ini anak-anak saya udah gak kondusif. Baik, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Yang sebelumnya. Ini kan bukan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalu. Ya. La yaqbalu. Tidak menerima. Siapa yang tidak menerima? Allah. Salat ahadikum, pada salatnya seorang di antara kamu sekalian, idza ahdatsa, ketika berhadas, hatta yatawaddaa, hingga berwudu. Jadi kalau kita punya hadas kecil, ya maksudnya ini, ya. Hadas kecil, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Hadis terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu 'alal wudu'i, wudu atas wudu. Nur ala nur, itu seperti cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya atas cahaya itu kalau di kitab Tanqihul Qaul, di syarahnya itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi kita punya wudu, kemudian kita wudhu lagi, sama aja kita berbuat kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah. Itu saja ya malam ini, karena sudah malam ini. Anak-anak kalau ngantuk ya gitu. Apa-apa, yang penting istiqomah sedikit-sedikit. Baik, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh mau nanya dikit boleh nggak, Syekh? Gimana? Ya silakan. Tentang najis itu tadi kan.